Gleam, Glory Leader at Marketplace, sebuah program mentoring kepemimpinan transformatif untuk para pemimpin dan pemilik bisnis. Gleam ini kita belajar untuk growth in competence. Program Gleam ini sama seperti program coaching, teman-teman peserta dapat ditambah kompetensi bisnisnya di bidang people, finance, multiplikasi usaha, SOP, di bidang leadership dari para pembimbing yang punya hati. Value kita adalah satu, untuk ngajari peserta. Jadi Anda bisa mendapatkan free visit, bisnisnya didatangi, diberikan masukan, sehingga kita bisa belajar grow in competence. Supaya grow in care-nya dapat menjadi besar, menjadi berkah, itu poinnya. Bagaimana menjadi besar? Kompetensi kita ditambah tuh. Artinya materi-materi yang disampaikan itu benar-benar relevan menggunakan dasar glory. Ikuti Gleam Nasional Batch ke-6 Onboarding 10 Januari 2023 diperuntukkan bagi alumni sukses sejati dan sukses sejati Katolik yang rindu menjadi glory leader, menjadi berkat dan berdampak di marketplace. Informasi dan pendaftaran kunjungi www.kbc.or.id/limnas6. Dipersembahkan oleh Kingdom Business Community, a God-centered marketplace community. Shalom, sukses selalu buat kita semua para profesional dan pengusaha. Dan hari ini ya kita bersama-sama berkumpul dari seluruh kota yang ada di Indonesia. Kita mau saling memberkati. Sebelum mulai, ya, beberapa bulan yang lalu ini kita sering banget mendengar katanya 2023 itu ada yang bilang inflasi, resesi, stagflasi, katanya gelap 2023. Tapi hari ini di acara ini kita mau sampaikan, kita semua para polinator yang sudah mengikuti camp sukses sejati, ya, kita akan katakan bahwa saya akan membawa terang Natal, ya, di dalam dunia marketplace. Banyak orang bilang gelap, kita bilang kita yang akan menjadi lilin. Be the light, be the salt. Setuju semua? Kalau setuju kasih tepuk tangan dulu semuanya dong. Oke, tepuk tangan buat diri kita sendiri. Kita yang sudah diberkati ya. Kita dalam keluarga besar di KBC yang sudah mengikuti camp sukses sejati, hari ini kita mau berkumpul. Kalau kita sudah diberkati grow in truth ya, tapi kita mau juga diberkati supaya kita bisa grow in competence. Pada akhirnya kita bisa grow in care ya, bagi sesama ya, di dalam lewat perusahaan kita, lewat posisi pekerjaan kita dimanapun Tuhan tempatkan kita berada. Baik. Tanpa berlama-lama, kita langsung akan mulai acara hari ini dan saya langsung akan memperkenalkan dulu ya. Salah satu narasumber kita yang luar biasa, beliau sangat sibuk ya, dan saya minta ditampilkan dulu profilnya ya. Beliau adalah Bendahara DPC KBC Surabaya 2020-2025 ya. Beliau adalah founder dari Wellgan Group ya. Beliau adalah praktisi bisnis dan mentor di bidang kewirausahaan ya, keuangan dan investasi. Beliau juga pengajar dan dosen teologi di STTBS. Beliau adalah penulis ya dan peneliti di bidang teologi. Oke, baik teman-teman semua yang sudah hadir di dalam room ini, tanpa berlama-lama kita kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah ya. Langsung saja kita sambut Bapak Tommy Wibisono. Pak Tommy, monggo silakan Pak. Ya, shalom. Terima kasih Pak David. Wow, dengan adanya Pak David itu selalu ceria ya teman-teman. Thank you. Semangat ya Pak. Terima kasih teman-teman. Ya, hari ini kita mau merayakan Natal. Topiknya hari ini kita akan merayakan Natal itu tentang marketplace, terang di marketplace. Ya, jadi kita hari ini mau belajar apa itu terang Natal di dunia kerja. Ya, jadi ayat kita hari ini kita akan belajar dari Matius 5 ayat 16, ayat yang sudah cukup terkenal ya Bapak Ibu sekalian, yaitu tentang demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi panggilan kita sebenarnya adalah membawa terang. Ya, jadi dikatakan tadi Bro David, bagaimana tahun 2023 kita akan memasuki tahun tanda kutip yang orang dunia sebut kegelapan, ya.
yang terpenting adalah dengan siapa kita berjalan. Ya. Kalau kita berjalan dengan sumber terang, yaitu Tuhan Yesus sendiri, maka tidak ada masalah. Ya. Jadi apapun keadaan gelap, apapun selama terang itu kita berjalan dengan siapa, itu yang menentukan. Ya, bukan bagaimana, tetapi dengan siapa kita berjalan. Sehingga ketika kita tahun 2023, apapun keadaan kita, ya kita percaya bahwa selama ada Tuhan, ada di dalam kita, Allah Immanuel kita, maka percayalah bahwa terang itu ada. Ya, nah itulah hari ini kita mau belajar untuk bersama-sama. Ya, jadi kenapa sih temanya kok begitu tentang membawa terang ke dunia marketplace? Ya, jadi ini ada hubungannya sama panggilan kita semua, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang di KBC ini pasti bukan kebetulan, kita semua telah dipanggil oleh Tuhan untuk bisa menjadi sebuah komunitas. Karena di dalam firman Tuhan selalu dikatakan tidak ada sesuatu yang kebetulan, khususnya anak-anak Tuhan. Semua ada di dalam kendali Tuhan. Ya, jadi kalau kita diizinkan hari-hari ini berkumpul, kita bisa masuk dalam sebuah komunitas. Bapak Ibu sudah barusan ikut camp, ya. Bapak Ibu bagaimana diubahkan mindset-nya. Itu adalah langkah awal yang harusnya Bapak Ibu kita semua ini sedang dipersiapkan oleh Tuhan ya untuk kegerakan di dunia kerja. Nah, bicara Natal Bapak Ibu, ketika hari-hari ini kita pasti di bulan Desember ini semuanya bicara tentang Natal ya. Tetapi hari ini Tuhan ingin kita semua belajar bahwa ternyata ya kita belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu ketika lahir ya 2000 tahun yang lalu datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Dia lahir dan bertumbuh dewasa, itu ternyata dia bertumbuh dari keluarga orang dunia kerja, Bapak Ibu. Ya. Jadi bukan dari keluarga yang sebuah imam, sebuah pendeta atau sebuah hamba Tuhan, tetapi Yesus sendiri lahir dari keluarga tukang kayu. Kemudian di Markus 6 ayat 3a dikatakan di situ juga dikatakan, bukankah ia ini tukang kayu. Jadi di Markus 6 ayat 3a ini tidak dikenal sebagai anaknya, tetapi ia ini tukang kayu. Jadi dari sini kita bisa melihat dua ayat ini bahwa Yesus ini ketika bertumbuh, dia berada di dalam keluarga orang-orang dunia kerja. Nah, kemudian Bapak Ibu, ketika kita bicara Yesus ini, ya, kalau kita lihat di Alkitab, khususnya di kitab Injil, Matius, Markus, Yohanes, dan Lukas dan Yohanes, ternyata kalau Bapak Ibu lihat, gaya pelayanan Yesus itu berbeda dengan banyak gaya pelayanan para ahli-ahli Taurat atau ahli-ahli Farisi. Kalau ahli-ahli Taurat, kalau Bapak Ibu baca, banyak di dalam gereja, banyak di dalam bait Allah. Ya. Tetapi Yesus tidak hanya di bait Allah, tetapi dia keluar untuk mengajar di jalan-jalan, di pasar-pasar, di tepi pantai, di tempat-tempat di mana banyak sekali orang-orang dunia kerja di sana. Ya. Jadi itu yang harus kita belajar hari ini. Kenapa sih terang itu harus dibawa ke dunia marketplace? Jadi Bapak Ibu bisa melihat cerita-cerita dari Injil itu semuanya bicara di luar gedung bait Allah. Ya. Jadi ini yang mesti kita belajar Bapak Ibu sekalian. Nah, Alkitab juga mencatat, ya, ternyata kalau Bapak Ibu pelajari tokoh-tokoh di Alkitab itu tokoh-tokoh iman khususnya itu banyak orang-orang dari orang-orang dunia kerja, ya. Jadi mulai dari bapak leluhur kita Adam, ya, dan anak-anaknya itu mereka bukan langsung tiba-tiba dilahirkan oleh Tuhan sebagai tanda kutip imam, tetapi dilahirkan dan ditempatkan di Taman Eden itu sebagai pengelola. Bapak Ibu mungkin nanti bisa baca di Kejadian 2 ayat 15. Di sana dikatakan bahwa untuk mengelola Adam itu dan memelihara. Begitu juga anak-anaknya dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, kita juga memiliki misi yang sama yang Tuhan inginkan dari kita. Nah, ini adalah ayat yang mandat Tuhan kepada kita Bapak Ibu hari ini di penghujung tahun 2022 ini. Jadi kita nggak kebetulan kalau hari ini kita semua dipanggil Tuhan untuk menerima pesan ini di akhir tahun bahwa terang kita harus bercahaya di depan orang.
supaya mereka melihat perbuatanmu yang ajaib, perbuatan kita yang baik. Dan sehingga apa? Sehingga mereka bisa memuliakan Bapa kita di sorga. Nah, kita mau coba belajar Bapak Ibu, bagaimana sih kita bisa menjadi terang, bagaimana dunia marketplace itu bisa melihat, sehingga kita di marketplace itu bisa memuliakan Bapa di sorga, bisa memuliakan Tuhan, bukan mempermalukan. Dari ayat ini, coba kita merenungkan, kita memberikan gambaran ini. Saya ada di sini ada 3 kondisi lampu. Ini adalah gambaran 3 tipe manusia. Ada manusia yang seakan-akan seperti lampu yang sudah padam. Nah, yang jadi masalah itu seringkali kita menjadi anak Tuhan itu masih yang di tengah-tengah ini, redup. Dan yang lebih lucu lagi, biasanya kita sebut namanya istilah anak Tuhan tomat. Kadang-kadang tobat, nanti kumat lagi. Nah, yang diharapkan oleh ayat tadi, di Matius 5:16 itu adalah terang kita terus bersinar. Sehingga Bapa dimuliakan di surga. Pertanyaannya begini, kita ini sebenarnya nggak bisa bersinar sendiri. Ya. Kita ini sebenarnya adalah reflektor daripada terang Kristus. Jadi ketika kita mengaku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita bicara tentang bahwa kita sudah lahir baru, artinya disitulah ada terang di dalam hidup kita. Ya. Jadi kita ini merefleksikan terang Kristus, bukan terang kita sendiri, tetapi terang Kristus yang ada di dalam hidup kita. Tetapi satu hal yang mau saya katakan begini, apapun keadaan ke depan, ya, selama terang itu kita ada terang Yesus di dalam hidup kita. Saya katakan tadi, dengan siapa kita berjalan? Apakah ada Allah Immanuel nggak di dalam hidup kita? Nah, itu yang paling penting. Oleh sebab itulah, bagaimana kita bersinar di dalam dunia ini, khususnya nanti Bapak Ibu, kita semua ketika di dunia marketplace adalah bicara tentang keserupaan dengan Kristus. Nah, keserupaan Kristus ini bisa tampak dari mana Bapak Ibu? Paling enggak saya mencatat ada 3 yang harus kita tahu. Seseorang itu bisa tampak keimanannya. Keimanannya itu bisa bicara juga tentang bagaimana dia kehidupannya untuk bicara tentang imannya hanya kepada Kristuskah atau masih imannya masih nyabang-nyabang yang lain. Kemudian kita bisa melihat dengan karakter kita. Karakter seseorang itu bisa dilihat dari cara dia berkata-kata, perkataannya. Cara dia berpikir, ya, dan cara dia berperilaku. Berikutnya, bicara kerohanian, bicara karakter, nggak cukup Bapak Ibu. Tetapi harus bicara tentang saksi, itu bicara tentang karya. Kita dipanggil sebagai para pekerja di dunia marketplace, baik itu sebagai seorang profesional, baik sebagai seorang pebisnis atau apapun Bapak Ibu. Itu tercermin dari nilai etos kerja kita. Nah, oleh sebab itulah ketiga hal inilah yang akan tampak kalau kita bicara tentang keserupaan dengan Kristus. Khususnya nanti ketika kita baik hari Minggu maupun hari Senin Selasa pada waktu kita bekerja, itu harusnya tampak di dalam ketiga hal ini. Ya. Nah, ayat berikutnya dikatakan bahwa supaya mereka melihat perbuatan yang baik. Baik ini dari kata kalos, Bapak Ibu. Jadi yang dimaksud dengan baik kalos itu adalah baik yang memiliki nilai tinggi. Yesus katakan di Lukas 4 ayat 18 sampai 19 dikatakan demikian. Roh Tuhan ada padaku mengurapi dan mengutus untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, dan membebaskan orang-orang yang tertindas, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ya. Jadi ayat ini bicara sebenarnya Bapak Ibu, Yesus memberikan teladan membawa sinar terang itu bagi orang-orang bangsa Israel pada waktu itu. Nah, hari-hari ini Tuhan ingin sama, karena kita adalah murid Kristus. Kita membawa sinar terang Kristus di dunia kerja ini. Karena di dunia kerja ini, Bapak Ibu akan melihat banyak 4 kondisi. Ya, seperti pada waktu Yesus melayani orang-orang miskin, yaitu apa? Orang yang tidak memiliki pekerjaan,
miskin karena akibat kebangkrutan, ditipu, buta literasi keuangan. Nah, disinilah Bapak Ibu kita semua dipanggil untuk bisa memberikan lapangan pekerjaan, membuka lapangan pekerjaan, menolong teman-teman yang lagi terpuruk dalam keberangkutan atau ditipu. Mereka diajar lagi. Ya. Kemudian kita juga dipanggil Tuhan untuk membebaskan tawanan. Ya, memberikan tawanan. Dari apa? Tawanan hutang, debt collector, tawanan dari ketamakan, cinta akan uang, atau terlalu kikir, atau ingin cepat kaya. Ini belenggu-belenggu yang hari-hari ini banyak mengikat kita. Ya, banyak terjadi di sekeliling kita. Ya. Dan ini harus kita memberikan sebuah harapan. Ini loh, ayo kita ikut GLIM supaya kita diperlengkapi, supaya kita tidak menjadi tawanan. Kemudian untuk membebaskan atau membawa pengharapan buat orang-orang buta, orang-orang yang dulunya nggak tahu cara berbisnis yang baik itu gimana, yang bisnis yang benar sesuai firman Tuhan gimana, bagaimana mengembangkan kapasitas dan lain sebagainya. Nah, di GLIM inilah nanti kita akan belajar, di KBC ini diajar semua, diperlengkapi untuk bagaimana kita betul-betul supaya kita tahu, oh pengetahuan ini. Ya. Karena kalau tanpa pengetahuan kita itu seperti orang buta, Bapak Ibu. Ya. Dan yang berikutnya adalah seperti memberikan pengharapan untuk orang-orang yang tertindas. Tertindas itu ada beberapa, ada tertindas keduniawian, pokoknya kerja, ya kerja tetapi tidak tahu tujuannya. Tujuannya untuk apa Tuhan panggil kita bekerja? Inilah yang harus kita berbeda. Terang yang kita bawa itu berbeda. Ya. Nah, siapa yang butuh pertolongan pasti ada sekitar kita, karyawan kita, kolega kita, kerabat kita, supplier, pelanggan, dan masyarakat di sekitar kita. Ya. Jadi saya mau katakan begini. Kita ini dipanggil Tuhan sebagai imam dan raja ketika perjanjian baru itu sudah ada. Dari 1 Petrus 2 ayat 19 dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, dari Tuhan, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini juga mandat kita. Yang terakhir saya akan tutup khotbah saya tentang bagaimana sih kita memuliakan Tuhan supaya orang itu tahu. Saya mengutip dari Efesus 5 ayat 8 sampai 9 dikatakan begini. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Bapak Ibu sekalian, kita ini sudah dipanggil Tuhan sebagai anak-anak terang. Kita harus bisa membawa terang ini ada di dalam hidup kita. Pertanyaannya terangnya gimana, Pak? Nah, ini jawabannya. Di dalam hidup kita ini harus ada kebaikan, harus ada keadilan, dan harus ada kebenaran. Ini yang disebut baru anak terang. Ayat ini menegaskan begitu. Aplikasinya begini. Ya. Jadi aplikasinya adalah, sudahkah orang melihat sinar terang Kristus di pekerjaan dan bisnismu? Jadi aplikasinya adalah integrasikan anak terang itu, yaitu kebaikan, keadilan, dan kebenaran itu menjadi satu kesatuan, Bapak Ibu. Jangan dipisah-pisahkan. Ya. Untuk apa? Diterapkan di dalam perusahaan kita. Yaitu kalau nanti Bapak Ibu belajar tentang GLIM di program itu, Bapak Ibu akan diajar bagaimana tujuan kita berbisnis. Bagaimana kita mengelola people, orang-orang itu. Bagaimana kita bisa diajarkan tentang glory proses. Proses di dalam perusahaan kita itu bagaimana yang glory. Bagaimana produk dan layanan kita benar-benar memuliakan Tuhan. Yang benar. Dan yang berikutnya adalah performance, kinerja. Baik secara keuangan maupun secara non-keuangan. Bahkan kinerja kita cek adalah aspek spiritualnya. Nah, disinilah kita akan belajar. Jadi, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keadilan, dan nilai-nilai kebenaran itu harus ada di dalam cara kita berbisnis. Dari cara kita mengelola orang yang Tuhan percayakan di dalam perusahaan kita. Di dalam kita mengelola manajemen. Di dalam kita menghasilkan produk dan layanan. Di dalam kita menghasilkan sebuah karya atau kinerja kita yang lebih baik. Itu yang dimaksud supaya terang Kristus ini bisa kita bawa ke dalam
marketplace, yaitu kebaikan, nilai-nilai keadilan, dan nilai-nilai kebenaran. Saya tutup dengan sebuah cerita begini. Ya, Bapak Ibu nanti bisa baca di slide itu. Bapak Ibu kenal dengan Mahatma Gandhi ini. Ya, ini adalah tokoh dunia yang terkenal, tokoh perdamaian. Itu ada namanya misionaris bernama Stanley. Dia pernah mewawancara. Dikatakan begini. Itu yang warna merah, tulisan warna merah. Dikatakan begini, Stanley bertanya kepada Mahatma Gandhi, sekalipun Anda sering mengutip kata-kata Yesus, mengapa Anda kelihatan keras menolak untuk menjadi pengikutnya atau pengikut Yesus? Jawab Gandhi, saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka Kristus Anda, tetapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Ini adalah PR buat kita semua, Bapak Ibu. Kita dipanggil Tuhan, jangan sampai banyak orang-orang jiwa-jiwa di luar sana melihat kita kecewa seperti Mahatma Gandhi. Di KBC ini tidak hanya bicara tentang success story, ya, tetapi juga bicara tentang proses story bersama Tuhan. Ini yang membuat saya bersyukur karena di KBC ini tidak hanya sekedar kumpulan orang-orang yang berhasil tanda kutip, tapi yang berproses. Itu yang paling penting. Kalau berhasil itu sebenarnya hanya hasil akhir, tetapi yang terpenting itu adalah proses kita, karena itu menentukan kita. Apakah kita kuat di atas apa enggak? Karena proses inilah yang membawa kita seperti kepompong itu, Bapak Ibu. Kalau kepompong itu tanda kutip dipotong, proses kita nggak selesai. Tetapi di KBC ini kita sama-sama memiliki, nggak sendirian, kita memiliki teman, komunitas yang sama-sama berproses untuk membawa terang ini ke dalam dunia marketplace. Ya, ini yang telah saya sampaikan, dan kiranya kita semua boleh menjadi terang di dunia marketplace. Tuhan Yesus memberkati. Pak Tommy, thank you banget. Saya sangat diberkati dari tadi saya mendengarkan. Sedikit sebelum nanti kita masuk di acara kita yang berikutnya, bahwa tadi ciri-cirinya kalau terang Kristus ada di dalam kehidupan kita. Ya, nggak cukup hanya sekedar baik, ya nggak cukup sekedar kita tadi adil, ya, tapi juga kita harus benar. Jadi baik, adil, dan benar. Teman-teman semua, kita semua sudah pernah ikut camp sukses sejati, ya. Grow in truth, berarti truth-nya kita semua kurang lebih udah sama, ya. Bagaimana paradigma kita setelah kita mengenal Sang Terang Kristus, berarti sekarang mengimplementasikan di dalam kehidupan kita di dalam marketplace, ya. Ternyata mengimplementasikan itu ternyata juga bukan sesuatu yang tiba-tiba langsung otomatis mudah, enggak. Grow in truth, sekarang grow in competence. Bagaimana secara kompetensinya kita pun, ya, itu harus tadi handal, ya. Kalau tadi sekilas Pak Tommy sampaikan bagaimana kita bisa memanage perusahaan dengan baik, memimpin orang-orangnya supaya jadi baik, ya, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, produknya, jasanya, ya, semua itu yang bagus, itu yang baik, yang memberkati itu seperti apa. Nah, ini sebenarnya relevansinya sangat kuat banget antara sukses sejati, paradigma udah diubah, setelah itu masuk GLIM. Di GLIM itu kita harus bagaimana grow up secara kompetensi. Nah, tanpa berlama-lama, ya, setelah kita diberkati oleh Pak Tommy, sebentar lagi saya akan ajak Bapak Ibu untuk menyaksikan sebuah program yang namanya GLIM. Oke, apa itu GLIM? Sekilas kita akan menyaksikan dulu video cuplikan yang sudah diracik oleh tim panitia. Yang kita panuti, kita ikuti, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dia bergerak menunjukkan arah. Ayo kita menuju ke kerajaan surga. Kita menuju ke damai sejahtera. Diarahkan ke sana, itu lead, Bapak Ibu. Ini adalah sebuah proses perjalanan iman. Apa yang Anda alami hari ini, Anda ini sedang dipanggil oleh Tuhan untuk jadi lebih dekat dan lebih serupa sama Kristus sendiri. Ya. Kita harus selalu antusias. Kita mesti punya mental pemenang. Bertumbuh. Artinya apa? Artinya ketika Anda menjadi orang Kristen, ketika Anda memulai bisnis, Anda nggak punya spirit, ya sama juga Anda pasti nggak punya yang lain. Mengenai produk kita harus yakin bahwa kita ini menyampaikan kabar baik, gitu ya. Bahwa produk kita ini memang bermanfaat buat orang lain.
Jadi kita nggak perlu malu lagi ya dalam kita menawarkan produk kita menawarkan itu, kita nggak ada rasa bersalah, kita nggak ada tuduhan di dalam hati, kita benar-benar bisa all out, kita bisa menyampaikan kabar baik. Orang Kristen itu akhirnya berpuas diri karena untuk memuaskan dirinya sendiri. Nah, saya bersyukur ketemu teman-teman KBC memperbaiki misi kita dan visi kita bahwa pekerjaan itu adalah bukan buat kita. Jadi orang Kristen banyak yang tidak mau bekerja lagi atau tidak mau mengejar lagi karena dia berpikir dia sudah cukup, tetapi dia tidak memikirkan orang lain. Ini loh ya harusnya yang jadi komitmen kita, yang membuat kita itu bekerja itu betul-betul bukan untuk sekedar cari income. Pekerjaan kita jadi ibadah kita, maka kita akan mengerjakan segala sesuatu sepenuh hati dalam hidup ini. Ya, kita lakukan perubahan, tapi dengan kondisi sekarang milenial yang semakin maju, bahkan sekarang sudah sangat cepat, apakah kita mau beradaptasi dengan keadaan sekarang? Artinya apa? Kita harus melakukan perubahan, yang pertama. Yang kedua, kita harus melakukan adaptasi. Karyawan kita manusiakan, ya. Karyawan kita bukan sekedar apa? Cuma tenaga kerja, bukan cuma sumber daya, bukan juga aset atau network kita, relasi atau target pasar, tapi betul-betul manusia adalah manusia yang sesungguhnya ciptaan Allah. Ya, mereka punya kebutuhan secara roh, jiwa, tubuh, keluarga, sosial, keuangan, dan lain-lain. Mereka punya kebutuhan itu semua. Oke, baik, tanpa berlama-lama, teman-teman semua, saya akan memperkenalkan ya seorang narasumber juga yang akan memperkuat, ya, menjelaskan apa itu GLIM ya. Tadi kalau kita diberkati di Camp Sukses Sejati, tadi paradigma kita yang diubah, grow in truth. Sekarang kita mau belajar bagaimana supaya kompetensi kita ikut grow juga. Saya akan menjelaskan narasumber kita yang berikutnya. Nah, beliau adalah tadi Direktur dari Inspire Management Consulting. Ya, beliau juga adalah HR, Consultant dan Trainer ya Interactive Group ya. Beliau adalah koordinator program dari Glory Business Journey KBC Jawa Timur. Tanpa berlama-lama, langsung kita kasih tepuk tangan dulu paling meriah untuk Bapak Pugu Bayu. Halo, shalom Bapak Ibu sekalian. Thank you Pak David, perkenalannya luar biasa. Pak Tommy, keren banget. Buka paradigma banget, keren. Bapak Ibu sekalian, program GLIM ini adalah program yang merupakan jawaban ketika kita sudah mengikuti program ESBL nih Pak David. Biasanya kita bingung. Wah, apalagi di sesi penyerahan hak tuh. Wih, semua kita serahkan ke Tuhan nih ya. Sebenarnya kita bingung nih. What next? Kita harus bagaimana? Di marketplace ini kita di komunitas yang sama, kita bisa satu visi, satu hati. Yuk kita mau bergerak dalam arah kebenaran Tuhan. Begitu masuk ke marketplace, toko sebelah nggak bayar pajak tuh. Toko sebelah gaji karyawannya nggak UMR tuh. Aturannya, kita udah bingung semua nih. Galau kita kan ya. Artinya hari ini Bapak Ibu, saya nggak bawa slide, kita akan diskusi lebih banyak. Apa sih GLIM itu? GLIM ini kita belajar untuk growth in competence. Program GLIM ini sama seperti program coaching, teman-teman peserta dapat ditambah kompetensi bisnisnya di bidang people, di bidang keuangan, finance, di bidang multiplikasi usaha, di bidang SOP, di bidang leadership, di bidang semuanya dari para pembimbing yang punya hati. Value kita adalah satu, untuk melayani, untuk ngajari peserta. Nah, jadi program GLIM ini sangat luar biasa banget, kalau saya boleh bilang. Jadi Anda bisa mendapatkan free visit, bisnisnya divisit, didatangi, diberikan masukan, diberikan koreksi, diberikan banyak hal. Sehingga kita bisa belajar grow in competence. Supaya grow in care-nya dapat, kan tuh poinnya tuh. Itu ya, kan menjadi besar, menjadi berkat, kan tuh poinnya. Bagaimana menjadi besar? Kompetensi kita ditambah tuh. Level kita ditambah. Bahkan yang layani pun punya hati untuk menjawab Anda semua. Kita juga belajar bagaimana marketing online dengan Pak Heru. Kita juga akan belajar bagaimana bikin SOP yang benar dengan Pak Joko. Artinya materi-materi yang disampaikan itu benar-benar relevan dan dibungkus atau menggunakan dasar Glory atau Alkitabiah dasarnya. Di program GLIM ini kita diajari bagaimana landasan kita berbisnis yang benar. Bahwa dalam berbisnis pun, dalam saya memberikan consulting klien pun harus dengan cara yang benar, perkataan yang benar, dan jalan yang benar. Kita loyal to proses. Jadi luar biasa banget.
bagi teman-teman yang lulus dari SSBL dan nggak tahu what next, aku harus bagaimana ini. Setelah aku tahu kebenaran firman, aku tahu bahwa dalam menjalankan firman itu tidak hanya hari Minggu, Sabtu saja, tapi juga Senin sampai Jumat ketika di marketplace, tempat kita bekerja, tempat kita berusaha. Yuk, join di Glim. Anda bisa belajar, itu juga dibawa oleh para profesional. Ketika Anda sudah bekerja, menerjemahkan perintah atau target kerja, KPI dari pimpinan, harus benar. Kan kita bicara mindset ya, bicara pola pikir. Jadi program Glim ini juga bagus, yang pertama. Yang kedua, di dalam program Glim yang saya ikuti atau yang kita kawal, itu juga banyak juga ketika dia masuk Pak David, dia mulai berpikir buka bisnis Pak. Untuk apa? Untuk hari tua. Jadi berpikirnya bukan hari ini tuh, tapi next. Setelah kita profesional selesai, dengan ikut program Glim, kita mulai belajar kebenaran firman. Oh, kalau dalam menerapkan bisnis dalam dunia kerja itu seperti ini, landasannya ini dan caranya seperti itu. Jadi apa yang disampaikan juga menjadi basic kita dalam mengelola bisnis. Mungkin hari ini kita mulai bisnis kecil-kecilan. Misalnya jadi pada pertanyaan berikutnya ini, bisa kecil-kecilan kok. Buat apa saya ikut ini? Buat apa saya ikut itu? Jangan salah. Justru dalam perkara kecil kita mulai jalankan dengan benar. Ketika Tuhan kasih besar, kita udah jalankan sesuatu yang udah sesuai dengan realnya. Sudah benar, kita nggak perlu khawatir. Bayangkan ketika Anda buka usaha pertama, Anda udah memberikan apa yang menjadi hak negara melalui perpajakan dengan benar. Dari yang kecil, ketika udah menjadi besar golongnya, omsetnya menjadi besar, Anda terbiasa kok, nggak susah. Jadi kita memulainya dari hal yang kecil tuh. Jangan khawatir, usaha saya kecil, omset saya cuma puluhan juta. Buat apa saya ikut Glim? Oh, salah. Justru dengan Anda ikut Glim yang dari kecil ini, Anda punya mental dan fondasi yang kuat, sehingga suatu waktu Tuhan berikan berkat yang melimpah, Anda udah siap. Bagaimana mengelola manusianya, bagaimana mengelola operasionalnya, bagaimana mengelola keuangannya. Anda akan belajar bagaimana menentukan visi yang benar. Apakah sudah God center visi kita? Perusahaan boleh besar, Tuhan berikan berkat. Berarti kan Tuhan berikan Anda kesempatan dan peluang untuk menggembalakan lebih banyak manusia lagi. Terus Anda di posisi puncak sebagai gembalanya bagaimana nih? Domba-domba ini boleh bawa kemana? Kita belajar bagaimana membetulkan mindset kita sendiri, visi kita sendiri. Supaya apa? Domba-domba ini juga mengikuti visi yang benar. Kadang banyak pikiran nih Pak David, usaha saya udah besar nih Pak, sudah eman nih, karyawan udah ratusan. Kalau misalnya saya berubah cara kerja, saya kan jadi langsung balik, gimana nanti mereka semua pandangan terhadap saya? Jangan khawatir, dimulai dari hal yang paling basic. Visi Anda, pola pikir Anda, betulkan dulu. Di program Glim itu ada. Nanti Coach Agus akan berikan Anda tuntunan bahwa Anda adalah terang, bahwa Anda adalah garam. Kecil dikit tapi rasa, memberikan dampak. Nah, itu yang diimani, itu yang dijalankan. Supaya apa? Usaha Anda lebih besar lagi, memberkati lebih banyak lagi, sehingga kita bisa wartakan kebaikan Tuhan Senin sampai Minggu. Itu poinnya. Ini mantap banget ya. Singkat padat berisi, to the point langsung ya. Jadi kalau saya sebagai awam yang lagi nonton, lagi menyaksikan, berarti ibarat ya, waktu sebelum saya ikut Sukses Sejati ya atau SSBL, berarti kan oke lah, kita semua sudah ada di dalam gereja gitu ya. Lalu kita sudah tahu kebenaran firman. Setelah itu kita tadi kasih pemahaman, ternyata untuk melayani itu nggak cuma hanya kita melayani secara aktivitas rohani. Ternyata di dalam kehidupan sehari-hari, pekerjaan kita, usaha kita, itu pun juga pelayanan juga. Dan tadi upahnya juga sama. Oke, akhirnya kita tahu tuh di Sukses Sejati. Tapi begitu tahu, oke sekarang saya mau, tapi dia belum tahu. Oke, kalau gitu diperkuat ya Pak Hugo. Di Glim ini, kasih tahu. Jadi urutnya tahu firman, akhirnya dibuka paradigmanya mau melakukan firman, dan sekarang dikasih tahu bagaimana caranya di dalam marketplace ya. Oke, ini banget. Saya undang juga Pak Tommy untuk bareng-bareng sama saya. Ya, jadi kita di sesi talk show ini kita udah mulai ngobrol-ngobrol ya. Berarti kira-kira kalau saya mewakili yang lagi ada di dalam room ini, saya profesional. Saya bukan pengusaha. Apakah ini juga cocok buat saya? Atau mungkin kebalikannya, saya pengusaha. Ya, saya bukan profesional. Apakah ini juga cocok buat saya? Atau kalau nggak gini, skala bisnis saya masih kecil, biasa-biasa aja. Mungkin nanti aja kalau udah besar. Atau mungkin, saya udah besar banget. Atau udah nanggung, udah ruwet, kayaknya susah. Apakah mungkin ya saya praktekkan tadi atau belajar di Glim ini? Monggo silakan, ada yang bisa bantu jawab saya, Pak Puga atau Pak Tommy, silakan. Ya,
Jadi klip ini saya pernah ikut sekitar 6 tahun lalu. Jadi saya melihat bahwa ini yang membedakan dengan apa yang di dunia ini, pertama adalah cara kita berbisnis, ya. Itu ada value-nya, ya. Jadi kalau kita bicara berbisnis dengan standar firman Tuhan, ya di Glim ini harusnya diajar dengan benar. Itu satu. Jadi artinya bahwa kita di hadapan Tuhan sesuai panggilan kita sebagai seorang pengusaha, untuk melakukannya kita benar-benar selaras dengan kita, ya. Yang kedua, pertanyaannya begini, apakah kalau saya seorang profesional, apakah cocok? Selalu saya katakan begini, harusnya baik kita saat ini dipanggil profesional, itu cara berpikir kita harusnya itu yang kita sebut namanya intrapreneur, ya. Jadi bukan enter kan dari luar, ya. Jadi wira swasta, tetapi kita nggak masalah kita mempersiapkan diri kita sebagai seorang profesional, tetapi cara kita berpikir itu seperti seorang pengusaha. Jadi kalau saya sering kali ngobrol sama tim saya, sederhana. Bagaimana kamu cara supaya kamu nggak dimarahi bos? Bagaimana cara supaya kamu maksimal? Sederhana. Kamu harus punya cara berpikir bosmu, ya. Dan Alkitab juga ajarin toh, bagaimana kita memiliki pikiran Kristus kalau kita mau hidup di muka bumi. Nah, sama. Jadi kalau kita belajar klip ini sebenarnya dilatih. Tadi ada proses, ada people, ada purpose, ada produk, ya, ada performance dan lain sebagainya. Itu diajar untuk diperlengkapi. Sehingga kalau hari ini kita masih diizinkan Tuhan untuk sebagai profesional, nggak ada masalah. Tapi kita kan tidak tahu ke depannya. Ya, ketika pada waktu memang saatnya mungkin kita di tanda kutip, ya, tanda kutip ada bos kita tidak adil, kita dianiaya dan selain sebagainya. Dan saatnya itulah mungkin Tuhan izinkan kita dipecat lah, di PHK atau dikeluarin atau apapun, kita sudah siap. Ya, tetapi kalau toh sampai kita tetap ada di dalam perusahaan itu, kita bisa menjadi pimpinan yang paling tinggi. Kenapa? Karena cara berpikir kita itu sama dengan bos kita. Kita punya cara berpikir yang sama, itu yang paling penting. Sehingga tidak ada yang sia-sia. Nah, ini keren banget. Menurut saya di Glim ini adalah sebuah hal yang menurut saya keren. Dan yang berikutnya pertanyaannya, apakah kalau perusahaan saya masih kecil cocok nggak? Nah, Alkitab kembali. Alkitab selalu katakan, kita dipercaya Tuhan selalu dari perkara yang kecil. Saya pun mulai dari perkara yang kecil. Saya cuma mulai dengan modal 20 tahun yang lalu 5 juta. Ya, kita mulai mau usaha dengan itu, kita bagaimana mengembangkannya. Jadi Tuhan selalu bicara kesetiaan kita. Nah, tapi di dalam kita setia, tanggung jawab kita apa? Ya tadi, jangan kita, ini kan Alkitab juga katakan, kita ini diutus di tengah serigala. Nah, tanda kutip serigala ini kan ada di dunia marketplace nih. Dunia marketplace ini banyak serigala nih. Nah, Alkitab katakan, firman Tuhan katakan, Yesus katakan apa? Tetap jadilah cerdik dan tulus. Nah, itu. Jadi kita memang, disinilah kita diajar, tadi Coach Kuku ajarin, jangan sampai setelah kita SS, kita cuma tulus doang, ya tulus aja, ya dimakanlah sama serigala itu, ya habislah kita. Nah, Yesus katakan kita harus menjadi domba yang cerdik dan tulus. Nah, ada kata menjadi domba. Domba ini bicara tentang menjadi umat Tuhan, menjadi kebenaran di dalam Tuhan. Kita ini kan dombanya Tuhan. Selama kita di dalam Tuhan, dombanya Tuhan, Tuhan pasti sebagai gembala akan pelihara kita. Tetapi menjadi domba yang apa? Yang cerdik dan tulus, ya bukan tulus aja, atau jangan cerdik aja. Nah, kalau cerdik aja ini banyak orang dunia lakukan. Akhirnya apa? Makan teman, nipu karyawan, nipu ini dan lain sebagainya. Tetapi yang Tuhan mau adalah jadilah domba yang cerdik dan tulus. Ya, jadi itu yang saya melihat harusnya di Glim ini ada semua, Pak. Jadi saya ajak teman-teman kita bertumbuh bersama, diperlengkapi. Itu kira-kira. Tapi ini, saya juga balik lagi nih, saya mewakili teman-teman ya yang mungkin nanti pada akhirnya akan sangat-sangat ingin ikut Glim. Ya. Tapi saya masih mau bertanya dulu. Tapi kayak gitu sekarang udah banyak lah kalau mau belajar. Oke, saya sepakat. Belajar ya, tadi SOP, kepemimpinan, produk ya, semua. Mungkin teman-teman semua di sini, saya udah sering ikut seminar-seminar yang seperti itu juga, saya udah banyak. Kadang juga dalam perusahaan juga sudah kirim saya ke seminar A, B, C.
Lalu buku-buku juga saya udah baca semuanya. Atau mungkin juga di YouTube juga banyak sekarang yang kayak gitu, tinggal nonton aja. Nah sekarang apa? Ya tolong untuk para narasumber memperkuat saya, kenapa saya harus ikut? Kan yang kayak gitu udah banyak lah sekarang gitu kan, di YouTube juga banyak. Monggo, kira-kira apa bedanya? Nah, kalau di program GLIM ini, itu ada Pak Tommy. Artinya, kalau paradigma kita salah, ada yang betulin. Betul ya? Bayangkan, kalau kita makan makanan bebas nih ya, ibarat kata seminar, webinar, di YouTube, di offline, di semuanya. Kita masuk ke sembarang komunitas, ke sembarang coach, atau ke sembarang pembicara. Itu bisa jadi paradigma kita yang kurang benar tuh Pak David. Betul ya? Materi boleh sama, tapi di program GLIM ini, landasannya adalah Alkitab, kitab suci, dan kehidupan dari kita sendiri. Itu yang beda. Sehingga bagaimana Kristus menyikapi kalau ada karyawan yang bermasalah nih, diapakan nih Pak? Di program GLIM ini akan diajari bagaimana Anda memanage people. Ya, karena kalau kita baca buku tanpa ada yang nuntun, sesat Pak. Bener serius. Karena tuntunan kita itu nggak sesuai dengan realnya. Nanti malah salah penerimaan, malah salah implementasi, malah tadi seperti Gandhi bilang, saya itu bukan benci Kristus, tapi benci pengikutnya. Jadi kalau di GLIM ini Bapak Ibu, jangan khawatir. Yang kita ajarkan dasarnya ada, tidak ngawur, dan sudah dipraktekkan, dan sudah banyak yang berhasil. Artinya program GLIM ini memberikan kita ini tuntunan, bahwa dalam memberikan kabar baik Tuhan itu, nggak hanya melalui gereja aja, atau pelayanan gereja aja, tapi di marketplace ya bisa. Gimana caranya? Seperti ini, seperti itu. Karena melihat leadernya, sosok pimpinannya merupakan teladan. Di mana kita bisa lihat role model itu ya di GLIM. Karena semua adalah lulusan dari GLIM. Itu Pak David yang mungkin beda. Riser and Podcast listeners, terima kasih Anda telah menyimak Rise Podcast Special Edition yang dipersembahkan oleh Kingdom Business Community. Harapan kami setiap episode Rise Podcast dapat menginspirasi Anda untuk terus mengalami transformasi dalam melakukan bisnis dan profesi Anda untuk tujuan yang mulia, membangun bisnis melalui manusia dan membangun manusia melalui bisnis. Kami mengajak setiap Anda dan perusahaan Anda untuk bergabung bersama kami dalam komunitas Kingdom Business Community. Secara bersama, kita bisa bertumbuh, berkembang, dan sukses, serta dapat berkolaborasi dalam gerakan kepedulian kepada sesama untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk dapat bergabung, silahkan kunjungi website Kingdom Business Community di www.kbc.or.id. Atau hubungi Sekretariat Nasional KBC di 0817 131 257. Sekali lagi, www.kbc.or.id. Rise Podcast Kingdom Business Community. We podcast with heart. Sampai jumpa.